besar, yang mengakses pembiayaan juga yang lebih mudah. Saya kira target itu memang menjadi bagian dari transformasi UMKM dan koperasi yang kami inginkan. Sika dan NTT saya kira bisa kita katakan ini kabupaten dan provinsi koperasi, dan tidak ada yang bisa mengalahkan Kabupaten NTT dalam jumlah partisipasi warganya dalam berkoperasi. Di tingkat nasional hanya 8% warga Indonesia yang bergabung ke koperasi. Di NTT 50% sudah bergabung ke koperasi. Dan koperasi saya kira sudah menjadi bagian penting dari kehidupan masyarakat NTT dalam pengembangan kegiatan ekonomi di sini. Di tingkat dunia hanya 16% ya yang berkoperasi. Walaupun memang di dunia banyak sekali koperasi-koperasi besar ya yang mendunia. Nah, yang Rabobank itu kan koperasi di Belanda. Koperasi susu terbesar di Ponteira di New Zealand. Jadi saya bilang ke Pak Bupati, ke Pak Sekda, sebenarnya membangun ekonomi provinsi nasional itu tidak harus mengandalkan konglomerasi. Ya, di banyak negara itu bisa dibangun oleh struktur ekonominya adalah UMKM dan koperasi. Ya, jadi, nah kalau ini NTT saya kira dengan sumber daya alam yang belum terbanyak tapi belum terkelola dengan baik, ya, ini bisa menjadikan sebenarnya koperasi dan UMKM sebagai basis ekonomi NTT. Kami tahu bahwa banyak koperasi yang mengalami kesulitan pembiayaan, ya, karena banyak anggota yang menarik simpanan, banyak anggota yang juga usaha mikro yang omsetnya turun, pendapatannya turun, sehingga mereka kesulitan untuk membayar cicilan. Nah, karena itu kami lewat LPDB memberikan modal kerja murah ya untuk koperasi. Dan ini saat ini ya sudah 100% dan kami sekarang sudah diminta lagi oleh Pak Presiden agar koperasi bisa menyerap produk-produk pangan yang tidak terserap oleh pasar. Ya, kami sudah bekerja dengan pemerintah Provinsi Aceh untuk kopi. Kami juga akan masuk dengan ikan ya di beberapa tempat, lalu bawang merah di Brebes. Nah, kami dengan program ini ingin melakukan exercise bagaimana koperasi bertransformasi dari usaha-usaha kecil perorangan kemudian bergabung dalam koperasi ya dan dalam skala ekonomi. Nah, sehingga koperasi bisa menjadi agregator, koperasi bisa jadi apalis, koperasi bisa jadi off-taker. Sehingga koperasi juga bisa melindungi ya para petani, para nelayan, para pengrajin, ya, lalu koperasi juga bisa mengembangkan pengolahan produksi anggotanya sehingga keuntungannya tidak hanya menjual bahan baku mentah, tapi koperasi juga bisa mendapatkan keuntungan dari hasil pengelolaan. Kami diperintahkan oleh Pak Jokowi pada saat bantu. Ya, jadi saya kemarin kita mau melihat apa komoditi ya yang di NTT ini unggul. Ya, yang kita perlu mencari lokomotifnya di ekonomi ini. Ya, apakah mente, apakah carrot, ya, apakah coklat, rumput laut,
atau tenun ikan ya. Nah tapi kan sekarang saya lihat kemarin di Dekranasda bagus komandan, kaget saya lihat kemas sekelas kalah lah anak-anak Jakarta juga ya, kemasan kopi kelor, kaget saya nggak percaya tuh ini kualitas produknya apa, cuma masalahnya kapasitas masih sedikit ya, kapasitas. Nah itu jadi problem. Nah ini yang kita harus tadi Pak, scaling up ya, kita konsolidasi begitu. Nanti kami juga cari off-takernya ya, sebab kalau udah ada off-taker udah pembiayaan berapapun mau masuk ya, karena kita perlu bukan hanya modal kerja tapi modal investasi untuk pengembangan teknologi produksi yang modern ya. Nah sekarang saya kira 97% market Indonesia itu sudah bisa diakses oleh perdagangan digital.